Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Ekonometrika 1, kita sudah memasuki pertemuan kelima. Nah, kembali bersama saya, Fahmi. Pada video ini, kita akan melanjutkan diskusi tentang model regresi linier berganda dengan topik utama yaitu koefisien baku, elastisitas, korelasi parsial, serta R kuadrat terkoreksi. Yang pertama adalah koefisien baku. Koefisien baku menggambarkan seberapa relatif pentingnya suatu variabel bebas di dalam model regresi berganda. Ya. Jadi untuk menghitung koefisien baku, pertama lakukan regresi linear dalam bentuk variabel yang sudah dinormalkan atau sudah dibakukan. Bagaimana cara membuat variabel dalam bentuk bakunya? Yaitu dengan mengurangi nilai aslinya dengan kata-katanya dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, ini dilakukan untuk semua variabel, baik variabel tak bebas maupun variabel bebas. Kemudian lakukan regresi antara variabel yang sudah dinormalkan atau dibakukan tersebut. Nah, koefisien regresi yang terbentuk dari model tersebut adalah koefisien baku. Ya. Atau cara lainnya untuk memperoleh koefisien baku apabila sudah diketahui koefisien regresi yang semula itu bisa dengan dikalikan dengan simpangan baku variabel X-nya dibagi dengan simpangan baku variabel Y untuk masing-masing variabel bebas. Nah, interpretasi dari koefisien baku ini adalah perubahan satu simpangan baku variabel bebas X akan menyebabkan perubahan sebesar beta bintang simpangan baku ini pada variabel tidak bebas Y. Selanjutnya yang kedua adalah elastisitas. Nah, elastisitas mengukur perubahan 1% pada variabel X terhadap besarnya persentase perubahan variabel tidak bebas Y. Ya, jadi elastisitas ini bisa dihitung dari nilai koefisien regresi suatu variabel bebas yang dikalikan dengan rata-rata nilai dari variabel bebas tersebut dibagi dengan rata-rata dari nilai variabel tidak bebasnya. Ya, jadi yang berbeda sedikit tadi kalau koefisien baku dikali dengan perbandingan simpangan baku pada elastisitas itu dikali koefisien regresinya dikali dengan perbandingan nilai tengah atau rata-ratanya. Selanjutnya korelasi parsial ya. Nah, korelasi parsial ini sebelumnya kita pada pertemuan pertama kita sebelumnya sudah mengenal korelasi linier ya. Nah, yaitu yang mengukur korelasi antara dua variabel. Nah, korelasi parsial ini adalah mengukur seberapa kuat hubungan suatu variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Nah, setelah mengeluarkan pengaruh dari variabel bebas lainnya, ya. Artinya dalam suatu model regresi berganda, apabila kita menghitung korelasi sederhana atau korelasi linier saja, maka angka korelasi yang terlihat antara suatu pasangan variabel atau variabel X dengan Y, itu sebetulnya di dalamnya itu masih ada pengaruh dari variabel bebas lain. Nah, dengan menghitung korelasi parsial ini kita sudah memisahkan pengaruh dari variabel bebas lain itu sehingga yang tersisa itu benar-benar korelasi antara variabel bebas XJ dengan variabel Y saja tanpa campuran pengaruh dari variabel bebas lain. Nah, tahapannya adalah yang pertama, misalkan kita ingin menghitung korelasi parsial antara Y dengan X1, maka yang pertama adalah kita regresikan variabel selain X1 terhadap Y. Nah, akan diperoleh nilai dugaan. Kemudian yang kedua, regresikan variabel bebas X2 atau variabel bebas selain X1 terhadap X1 tersebut. Maka diperoleh juga nilai dugaannya. Ya, dari tahapan 1 dan tahapan 2 ini bisa kita peroleh karena setelah diperoleh nilai dugaan, bisa kita hitung nilai sisaan atau residual yang merupakan selisih dari variabel tak bebas aktualnya dengan nilai dugaannya tersebut. Nah, apabila kita sudah pada tahapan yang ketiga, kita sudah mendapatkan masing-masing nilai selisih dari dua model regresi ini, regresi di tahapan 1 dan tahapan 2, kemudian kita hitung korelasi sederhana antara kedua sisaan tersebut. Nah, korelasi sederhana antara kedua sisaan tersebut menunjukkan korelasi parsial antara variabel Y dengan X1. Nah, selanjutnya yang keempat yang kita bahas pada video ini adalah R kuadrat terkoreksi atau adjusted R square ya. Jadi sebelumnya pada bab 4 kita tahu bahwa
sifat dari AX2 ini akan selalu naik seiring dengan tambahan variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Artinya apa? Tambahan variabel itu akan meningkatkan jumlah kuadrat regresi, sedangkan jumlah kuadrat totalnya itu tetap, sehingga AX2 ini pasti akan naik. Meskipun variabel bebas yang ditambahkan itu sama sekali tidak relevan sebetulnya. Nah, penggunaan AX2 yang sudah dikoreksi ini adalah karena pada nilai AX2 terkoreksi, tambahan variabel bebas belum tentu meningkatkan goodness of fit-nya. Ya. Jadi ini adalah ukuran goodness of fit yang lebih robust atau yang lebih baik. Nah, ini bisa dihitung dari 1 dikurangi perkalian antara 1 min AX2 yang dikali dengan derajat bebas total dibagi dengan derajat bebas sisaan pada model regresi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh latihan untuk menghitung hal-hal tersebut tadi ya. Jadi dari koefisien baku, elastisitas, korelasi parsial, dan AX2 terkoreksi. Jadi kita menggunakan contoh data model regresi yang sama seperti yang minggu lalu. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi kita hitung masing-masing dari indikator-indikator tersebut. Dan kita pada kesempatan ini kita akan menggunakan stata untuk melakukan analisisnya. Oke, kita sudah di stata. Kita selanjutnya ya, data yang ada tadi pada contoh latihan tadi kita copy ya. Kemudian untuk memasukkan data ke dalam stata bisa kita akses lewat data editor edit. Ya, kemudian di sini klik kanan paste, dan variabel baris pertamanya ini adalah variabel names. Nah, kita minimize kembali ke menu utama di stata ya. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari model regresi dalam bentuk satuan aslinya. Ya, jadi kita bisa gunakan kotak komen yang ada di bawah ini ya, untuk mengetikkan perintah atau sintaks algoritma yang berkaitan dengan analisis yang akan dilakukan. Ya, jadi untuk membuat regresi linear kita menggunakan fungsi regress ya. Kemudian spasi dimasukkan nama variabel dependennya yaitu y, kemudian diikuti oleh variabel bebas. Jadi x1 masing-masing dipisahkan dengan spasi x1, x2, x3 dan x4. Kemudian di enter maka muncul ini adalah hasil regresinya ya, sama seperti pada contoh di latihan minggu lalu. Nah, di sini ada informasi koefisien, kemudian di sini ada koefisien, ada informasi AX2 ya. Kemudian di bawahnya ada AX2 adjusted, yaitu nilainya sedikit relatif lebih kecil dibandingkan dengan AX2. Atau ini adalah yang bagian bawah ini AX2 terkoreksi. Nah, kalau kita terapkan ya bagaimana perhitungan rumus AX2 terkoreksi tadi untuk memperoleh angkanya, bisa kita hitung di kotak komen ini dengan menggunakan fungsi display ya. Display tadi rumusnya adalah 1 dikurangi perkalian antara 1 dikurangi dengan AX2 yang biasa ya, ini bisa kita copy kemudian pindahkan ke bawah. Kemudian nilai yang 1 min AX2 ini dikalikan dengan derajat bebas total yaitu 29 yang dibagi dengan derajat bebas sisaan yaitu 25. Ya, maka diperoleh 0,8886 sama ya. Nah, ini adalah untuk menghitung AX2 terkoreksi atau adjusted AX2. Selanjutnya kita kembali ke yang pertama tadi yaitu koefisien baku. Nah, koefisien baku adalah dibentuk dari regresi dari masing-masing variabel ini pada bentuk yang sudah dinormalkan atau dibakukan. Jadi di sini kita akan membuat variabel baru ya di dalam perhitungan stata ini untuk kemudian nanti kita lakukan regresi pada menggunakan variabel baru tersebut. Jadi bisa diketikkan di komen fungsinya untuk membuat variabel baru hasil transformasi ini yaitu again. Ya, again misalkan saya lakukan transformasi atau perubahan untuk variabel y ya, saya beri nama yb ya. Maka sama dengan fungsinya adalah std atau standardized dari y. Nah, jadi fungsinya seperti ini diketik pada komen. Nah,
sudah kemudian di enter, kemudian maka muncul di bagian kanan atas ini ya. Jadi ada muncul variabel baru YB ya, yang saya beri nama YB tadi, yang keterangannya adalah standard dash value of Y. Nah, jadi tahapan ini saya ulangi untuk masing-masing variabel ya, termasuk untuk variabel bebasnya. Jadi pertama saya buat untuk X1B itu fungsinya std sama dengan X1 ya. Nah, kemudian saya lakukan lagi untuk X2, X3, dan X4. Nah, jadi kita lihat di sebelah kanan ya, sudah muncul variabel baku atau variabel yang sudah dibakukan dari masing-masing variabel bebas maupun tak bebas yang ada di dalam model. Nah, baru kemudian kita lakukan regresi pada variabel hasil transformasi ini. Ya, jadi selanjutnya regres YB dengan X1B, X2B, X3B, dan X4B. Nah, maka ini adalah koefisien bakunya ya. Kita peroleh koefisien bakunya untuk X1 ini adalah min 0,6878 dan seterusnya sampai untuk X4 koefisien bakunya adalah 0,5085 ini. Nah, jadi koefisien baku ini yang menjadi informasi bagi kita seberapa penting atau besarnya pengaruh antara satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain ya. Jadi kita tidak bisa memutuskan variabel bebas mana yang paling besar pengaruhnya itu kalau hanya menggunakan koefisien biasa saja, tapi kita perlu melihatnya dari koefisien baku ya. Jadi di sini bisa kita lihat yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel tak bebas Y atau permintaan adalah urutannya, yaitu X1, kemudian X4, kemudian X2, dan X3. Yaitu harganya sendiri, kemudian pendapatan, harga barang lain, dan biaya iklan. Nah, ini adalah perhitungan koefisien baku dan kegunaan dari koefisien baku tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke elastisitas. Elastisitas bisa kita hitung dengan tadi ya melakukan transformasi dikalikan dengan nilai rataan dan dari variabel X dibagi dengan nilai rataan dari variabel Y untuk masing-masing nilai koefisiennya ini. Nah, kalau di Stata bisa kita lakukan ya, pertama kita lakukan dulu regresi dalam bentuk yang aslinya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah kotak atau area komen ini yang menunjukkan perintah yang sudah pernah dieksekusi sebelumnya ya. Jadi bisa saya akses lagi dengan mengklik ini. Ya, jadi saya klik yang komen yang saya maksud. Nah, ini saya ingin menampilkan hasil regresi pada satuan nilai aslinya atau pada variabel dengan satuan aslinya seperti ini. Oke, nah kemudian untuk menampilkan elastisitas ya saya menggunakan fungsi margins namanya. Ya, jadi elastisitas ini di mana dia adalah turunan Y terhadap X, saya tuliskan dalam bentuk EYEX ya, dari masing-masing variabel bebas, kemudian dalam kurung X1, X2, X3, X4, kemudian kurung tutup, dan saya definisikan elastisitasnya ini pada nilai rataannya, yaitu saya tambahkan admins di belakang. Ya, jadi fungsinya adalah komennya adalah margins, EYEX dalam kurung X1, X2, X3, X4, kemudian admins. Nah, ini adalah nilai elastisitasnya ya. Jadi untuk masing-masing variabel bebas ini diperoleh elastisitasnya. Untuk X1 elastisitasnya min 0,4972 yang berarti bisa diartikan untuk apabila nilai X1 ini atau harga barangnya itu naik 1%, ya, maka rata-rata permintaannya akan turun sekitar 0,49%. Nah, kemudian ceteris paribus ya tentu saja, dan kemudian untuk variabel yang lain bisa disesuaikan interpretasinya seperti itu. Nah, ini yang kedua, ini yang berkaitan dengan elastisitas ya. Jadi
elastisitas dan koefisien baku ini bisa kita lihat ya, tandanya itu akan mengikuti tanda dari koefisien regresi dalam satuan aslinya ya. Jadi kalau dia minus pada koefisien, maka pada elastisitas maupun koefisien baku juga akan memiliki tanda yang sama, yaitu negatif. Selanjutnya adalah korelasi parsial ya. Tadi ada beberapa tahapannya. Nah, pertama ingin saya tunjukkan dulu perhitungan manualnya ya, bagaimana tahapan tersebut bekerja. Kemudian dan di Stata ini juga ada fitur yang langsung untuk menghitung korelasi parsial antara suatu variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Oke, jadi tahapan pertama tadi, misalkan saya ingin menghitung korelasi parsial antara Y dengan X4 ya. Misalkan saya ingin menghitung korelasi parsial antara Y dengan X4. Maka pertama saya regresikan antara Y dengan semua variabel bebas selain X4. Jadi saya bisa tuliskan di komen regres Y dengan X1, X2, dan X3. Y dengan X1, X2, X3. Nah, ini diperoleh modelnya ya. Kemudian dari model yang terbentuk ini cari nilai sisaannya. Nah, fungsi untuk memunculkan nilai sisaan pada Stata ini adalah dengan predik. Ya, kemudian nama variabel yang memuat sisaan itu, misalkan saya beri nama YS atau menunjukkan Y sisaan. Nah, kemudian ini adalah dalam koma residuals. Ya, maka di sebelah kanan ini muncul variabel baru yang namanya YS, di mana ini adalah residual dari model ini. Oke, selanjutnya saya lakukan regresi antara X4 sebagai variabel tak bebas ya dengan variabel X1, X2, X3 atau variabel bebas lainnya. Jadi di sini adalah X4 ini variabel tak bebasnya, X1, X2, X3 masih sebagai variabel bebas. Nah, kemudian saya munculkan lagi nilai residualnya dengan menggunakan fungsi predik X4 X4S, misalkan saya beri nama seperti ini. Nah, ini sama adalah residual dari model ini. Nah, setelah kita peroleh nilai residual atau sisaan dari masing-masing model, selanjutnya kita hitung korelasi linearnya. Ya, jadi korelasi fungsinya adalah COX double X seperti ini. Kemudian apa yang akan dihitung korelasinya yaitu YS dengan X4S. Nah, kita peroleh korelasi parsialnya adalah 0,8478. Ini adalah korelasi parsial antara Y dengan X4. Nah, tapi ini kan tahapan seperti ini, berarti kita baru menemukan satu angka untuk satu variabel. Nah, apabila kita perlu menghitung juga korelasi parsial untuk pasangan variabel yang lain, nah kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan fungsi partial correlation atau PCO double R. Nah, antara Y, tuliskan Y dulu dengan masing-masing variabel bebas, X1, X2, X3, dan X4. Ya, dari sini bisa kita peroleh perhitungan tadi, partial correlation antara Y dan X4 adalah 0,8478 ya. Kita peroleh angkanya sama, baik dengan perhitungan langkah satu persatu seperti ini, atau langsung menggunakan fungsi yang ada di Stata. Nah, kemudian informasi pada tabel ini bisa kita lihat di ujung kanan atau kolom yang paling kanan. Ya, ini adalah nilai signifikansi dari korelasi parsial tersebut. Ya, kita bisa lihat bahwa untuk masing-masing variabel bebas itu memiliki korelasi parsial yang signifikan. Oke, baik. Jadi kembali ke soal ya. Jadi untuk setiap pertanyaan ini sudah terjawab. Nah, kita bisa summary-kan tadi ya. Jadi ini adalah hasil koefisien yang sebelah kiri ini adalah koefisien regresinya. Ya, di sini yang di dalam kotak merah ini adalah koefisien apabila dilakukan pemodelan regresi dengan satuan asli. Kemudian di informasi di sebelah kanan atasnya ini ada informasi tentang R-square dan adjusted R-square. Ya, tadi sudah ditunjukkan perhitungannya. Kemudian yang selanjutnya koefisien baku ya, kita peroleh ini adalah koefisien baku untuk masing-masing variabel bebas. Selanjutnya elastisitas ya, dengan menggunakan fungsi yang dimaksud. Ini hasil elastisitasnya. Kemudian korelasi parsial ya, ini juga
peroleh nilai korelasi parsial untuk masing-masing dari variabel bebas tersebut. Nah, selanjutnya sebagai akhir dari video ini ya, kita ada latihan mandiri, ini silahkan dikerjakan setelah menonton video ini. Nah, jadi walaupun pada latihan yang ditunjukkan tadi menggunakan software ya, untuk latihan mandiri pada pertemuan ini kita fokuskan untuk melakukan perhitungan secara manual begitu. Jadi, nah ini diketahui ada suatu model regresi linear berganda ya, dengan satu variabel tak bebas dan dua variabel bebas, yaitu Y dipengaruhi oleh X1 dan X2. Kemudian diketahui informasinya dalam bentuk sigma huruf kecil ini. Ya, sigma huruf kecil ini berarti sudah menunjukkan selisih antara nilai aktual dengan nilai rataannya. Ya, kemudian dari informasi yang diketahui ini menggunakan rumus yang sudah ditampilkan di sebelah kanan. Jadi yang pertama, dugalah fungsi permintaannya. Ya, jadi hitung nilai beta duga 1, beta duga 2, dan beta duga 0. Ya, kemudian dari nilai yang diperoleh ini interpretasikan. Kemudian kaitannya dengan yang kita bahas pada praktikum kelima ini, jadi hitung nilai koefisien baku untuk masing-masing variabel bebas untuk X1 dan X2 ya, dengan menggunakan nanti informasi beta duga yang diperoleh dikalikan dengan perbandingan antara simpangan baku X dengan simpangan baku Y. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan variabel mana yang memiliki kontribusi terbesar dalam menjelaskan Y. Ya, ini adalah pertanyaan berkaitan dengan koefisien baku. Selanjutnya, pertanyaan keempat adalah hitung nilai elastisitas dari variabel bebas X1 dan X2. Ya, karena di sini nanti kita membutuhkan informasi nilai dugaan beta ini, beta 1, beta 2, dan sudah diketahui di sini nilai kata-kata dari Y, dari X2, dan X1-nya ini. Kemudian dari nilai yang diperoleh itu, interpretasikan nilainya. Ini adalah soal latihan mandiri yang pertama, silahkan dikerjakan. Selanjutnya, untuk soal yang kedua adalah diberikan suatu tabel ANOVA yang tidak lengkap seperti ini ya. Nah, jadi tugasnya adalah yang pertama lengkapi tabel ANOVA di atas. Jadi bagian-bagian yang belum ada isinya ini dilengkapi. Kemudian setelah dilengkapi nanti, berapa banyaknya observasi dari model yang dimunculkan ANOVA-nya ini, kemudian ada berapa variabel bebas dalam model ini. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga, apa yang dapat disimpulkan terkait dengan informasi p-value yang ada di kolom paling kanan. Ya. Kemudian dari hasil ANOVA ini nanti silahkan hitung nilai R-squared dan R-squared terkoreksinya atau adjusted R-squared-nya. Ya. Nah, demikian pengantar pada praktikum kelima ini. Silakan dikerjakan latihan soal-soal di latihan mandirinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.